Halo sahabat story. Kali ini gue bakal bawa kalian ke sebuah kisah nyata yang gak cuma mengaduk-aduk perasaan, tapi juga bikin kita mikir tentang cinta, harapan, dan keputusan yang bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Jadi, dengerin sampai habis ya, karena ada pelajaran berharga di dalamnya. Gue seorang perempuan dari desa kecil di Indonesia. Sejak kecil, gue udah terbiasa hidup sederhana. Rumah gue kecil di tengah sawah, dan tiap hari gue harus bantu mak jualan buat sekadar bisa makan. Gue tumbuh dengan harapan bisa ngubah nasib, bisa bikin emak dan bapak bangga. Dan kesempatan itu datang waktu ada tetangga gue yang ngajakin kerja ke Arab. Katanya gajinya lumayan, bisa kirim uang buat keluarga. Gue gak mikir lama, langsung daftar dan akhirnya berangkat. Awalnya, semuanya berjalan biasa aja. Gue kerja sebagai pembantu rumah tangga, ngejalanin hari-hari dengan sabar, dan berusaha memberikan yang terbaik. Majikan gue cukup baik, gak ada perlakuan kasar atau sejenisnya. Tapi, ada satu orang di rumah itu yang akhirnya bikin hidup gue berubah total. Anak majikan gue, Amir. Amir ini sebenarnya cuek. Dia pria muda, beberapa tahun lebih tua dari gue, dan sering keluar buat urusan kerja. Tapi, seiring waktu, ada aja momen-momen kecil yang bikin kami jadi lebih sering ngobrol. Gue awalnya ngerasa biasa aja, menganggap dia hanya bersikap ramah. Tapi ternyata gak cuman gue yang mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam itu, suasana rumah sunyi. Keluarga majikan lagi pergi ke acara besar. Hanya ada gue dan Amir. Gue masih sibuk di dapur, nyuci piring, sampai akhirnya dia datang dengan wajah capek. Tapi malam itu, tatapannya beda. Ada sesuatu di matanya yang bikin gue gak bisa mengalihkan pandangan. Kami ngobrol, awalnya biasa aja, tentang kerjaan, tentang keluarga. Tapi ada ketegangan aneh yang mulai terasa. Gue bisa ngerasain hawa tubuhnya yang deket banget sama gue. Dan tiba-tiba dia berdiri di belakang gue, ngebantuin gue ngebilas piring. Jari-jari kami bersentuhan, jantung gue berdetak lebih kencang. Gue masih coba bersikap biasa, tapi atmosfer ruangan saat itu berubah total. Gue ngerasa tangannya di bahu gue, lembut, pelan, tapi penuh kepastian. Gue cuma bisa diam, antara kaget dan bingung. Amir lalu muterin badan gue pelan-pelan, mata kami bertemu, deket banget. Gue bisa ngerasain napasnya yang hangat. Gue gak tahu kenapa gue gak mundur, kenapa gue gak nolak. Ada sesuatu di dirinya yang menarik gue lebih dalam. Dan lalu, itu terjadi. Amir nyium gue. Awalnya pelan, ragu-ragu, tapi makin lama makin dalam. Gue ngerasa campuran takut, bingung, dan sesuatu yang gak bisa gue tolak. Napas gue memburu, tubuh gue melemah dalam pelukannya. Gue tahu ini salah, tapi gue juga gak bisa bohong kalau ada bagian dalam diri gue yang menikmati semuanya. Sejak malam pertama itu, sesuatu dalam diri gue berubah. Ada getaran yang gak bisa gue jelasin tiap kali mata kami bertemu. Ada desir aneh yang menjalari tubuh gue saat suara langkah kakinya mendekat. Gue tahu ini salah, gue tahu seharusnya gue jaga jarak. Tapi semakin gue berusaha menjauh, semakin kuat tarikan di antara kami. Setiap pagi, gue masih menjalani rutinitas seperti biasa, nyapu halaman, cuci piring, bersihin kamar. Tapi ada yang beda. Ada mata yang diam-diam memperhatikan, ada senyum kecil yang muncul setiap kali kami berpapasan. Gue pura-pura gak peduli. Tapi tiap kali dia lewat, ada hawa hangat yang bikin gue gak bisa fokus. Suatu malam, gue lagi di dapur, nyuci piring seperti biasa. Lampu temaram, suasana rumah sunyi. Tiba-tiba, gue ngerasa ada seseorang di belakang gue. Dingin di punggung gue mendadak berubah hangat.
Gue gak perlu noleh buat tahu itu siapa. Gue bisa ngerasain napasnya yang pelan tapi terasa di tengkuk gue. Gimana harimu? Suara Amir terdengar lembut, nyaris berbisik. Gue telan ludah, berusaha tetap fokus ke piring di tangan gue. Biasa aja, jawab gue pendek, tapi suara gue bergetar. Dia gak langsung pergi. Gue bisa ngerasain hawa tubuhnya makin deket, dan tiba-tiba jemarinya nyentuh punggung tangan gue yang masih basah. Detik itu, waktu kayak berhenti. Dada gue naik turun, napas gue tiba-tiba berat. Gue tahu ini gak boleh, gue tahu ini bakal bawa masalah besar. Tapi kenapa tubuh gue gak bisa bergerak? Amir pelan-pelan ngegeser tangannya, jari-jarinya ngerayap ke jemari gue. Ada kehangatan yang menjalari tubuh gue, bikin jantung gue berdebar gak karuan. Kamu tahu kan, aku gak bisa berhenti mikirin kamu, bisiknya. Gue gak jawab, gue cuma bisa diem, ngerasain sensasi aneh yang menjalari tubuh gue. Malam itu, ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar logika. Ada tarikan yang gak bisa gue lawan. Sejak malam itu, kami mulai sering nyari alasan buat ketemu. Saat gue lagi nyapu halaman, Amir tiba-tiba keluar, pura-pura nyari sesuatu. Saat gue lagi beresin meja makan, dia duduk di dekat gue, pura-pura baca sesuatu di ponselnya. Tapi gue tahu, dia gak fokus. Dia memperhatikan gue. Dan puncaknya terjadi di malam hujan itu. Malam itu, udara dingin, suara rintik hujan terdengar samar dari jendela. Gue ada di kamar, duduk di tepi ranjang sambil ngeremas selimut. Gue tahu ini salah. Gue tahu seharusnya gue jaga batas. Tapi ada perasaan yang gak bisa gue tekan lagi. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu. Gue gak langsung buka, tapi gue tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Amir, suara gue pelan. Pintu kebuka sedikit, dan dia berdiri di sana. Tatapannya dalam, penuh sesuatu yang gak bisa gue jelaskan. Dia gak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin gue dalam diam. Lalu perlahan, dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Jantung gue berdetak makin kencang. Gue gak tahu apa yang bakal terjadi malam itu, tapi gue tahu satu hal, gue gak bisa lagi menyangkal perasaan ini. Hujan masih turun di luar, membasahi kaca jendela dengan bulir-bulir kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu kamar. Udara dingin merayap masuk, tapi tubuh gue justru terasa panas. Jantung gue berdetak kencang, gak karuan. Gue duduk di tepi ranjang, jari-jari gue meremas selimut dengan kuat, berusaha menenangkan diri. Amir masih berdiri di ambang pintu, diam. Tatapannya tajam, seperti ada badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Gue bisa ngelihat baunya naik turun, napasnya berat, seolah menahan sesuatu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perlahan, dia melangkah mendekat. Suara langkah kakinya terdengar samar, tenggelam di antara suara hujan yang terus turun di luar. Gue gak bisa mundur, gue gak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam tatapannya yang bikin gue diam terpaku. Seperti magnet yang menarik gue semakin dalam. Dia duduk di sebelah gue, tubuhnya begitu dekat, sampai gue bisa merasakan kehangatan yang terpancar dari kulitnya. Gue menunduk, berusaha menghindari tatapannya. Tapi tangannya tiba-tiba menyentuh jemari gue. Hangat, lembut, tapi bikin seluruh tubuh gue bergetar. Kenapa kamu gemetar? Suaranya nyaris berbisik, pelan tapi menghujam ke dalam dada gue. Gue gak bisa jawab. Lidah gue keluh, pikiran gue kacau. Pelan-pelan, dia mengangkat dagu gue dengan ujung jarinya, memaksa gue menatap matanya. Matanya yang penuh dengan sesuatu yang gak bisa gue tolak. Gue bisa ngerasain napasnya menyentuh kulit gue. Begitu deket, begitu membakar. Gue gak tahu siapa yang bergerak lebih dulu. Apakah gue yang mendekat atau dia yang menarik gue semakin dekat.
Tapi detik itu, ruang di antara kami menghilang. Hembusan napas kami bercampur, dan gue kehilangan kendali. Tubuh gue jatuh perlahan ke ranjang, sementara tangannya tetap menggenggam jemari gue seolah gak mau melepaskan. Gue bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, hampir seirama dengan milik gue. Gue memejamkan mata, berusaha menenangkan badai yang berkecamuk dalam diri gue. Tapi semakin gue mencoba menahan, semakin besar gelombang itu datang menghantam. Ya ampun, suara gue lirih, hampir seperti desahan tertahan. Gue ngerasain tangannya menyentuh rambut gue, jemarinya menyelip di antara helaian rambut yang mulai berantakan. Ada sesuatu dalam sentuhannya yang gak sekadar gairah. Ada kelembutan, ada ketulusan, ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Gua gak tahu berapa lama kami terdiam dalam momen itu, dalam badai emosi yang terus membesar. Tapi satu hal yang gue tahu pasti, malam itu mengubah segalanya. Beberapa minggu berlalu, dan gue mulai ngerasa ada yang aneh di tubuh gue. Gue telat. Perasaan gue campur aduk antara takut dan bingung. Gue beraniin diri buat tes, dan hasilnya, gue hamil. Dunia gue langsung runtuh saat itu juga. Gimana gue harus ngejelasin ini ke keluarga gue di Indonesia? Gimana dengan keluarga majikan gue? Gue nangis tiap malam, gak tahu harus ngapain. Amir berusaha nenangin gue, janji bakal tanggung jawab. Tapi gue tahu ini gak bakal mudah. Dan bener aja, waktu keluarga majikan gue tahu, semuanya berantakan. Ibunya marah besar, kecewa, merasa dikhianati. Gue diperlakukan kayak orang asing, bahkan mulai dikucilkan. Amir berusaha ngebelain gue, tapi tekanan dari keluarganya makin besar. Gue tahu, dia juga ada di posisi sulit. Kami sering bertengkar, sering nangis bareng, karena gak tahu harus ngapain. Rasanya kayak dunia kami runtuh. Gue sadar, kalau gue terus-terusan bergantung sama janji Amir, gue cuma bakal makin terluka. Akhirnya, dengan berat hati, gue mutusin buat pulang ke Indonesia. Meninggalkan Amir, meninggalkan kenangan di Arab, demi kehidupan yang lebih baik buat anak gue. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa cinta, seindah apapun, kadang gak cukup buat ngelawan realita. Terkadang, kita harus berani mengambil keputusan yang sulit, meskipun itu menyakitkan. Karena di balik setiap keputusan, ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Buat kalian yang mungkin mengalami atau pernah dengar cerita serupa, gimana menurut kalian? Pernah ada di posisi harus memilih antara cinta dan masa depan? Gua pengen dengar pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, Sahabat Story.